Halo semuanya, selamat datang di podcast kelompok Agustinus, di mana kita akan membedah budaya populer dengan kacamata kebijaksanaan kuno. Perkenalkan, nama saya Michelle Inarta selaku host Anda hari ini, dan kita akan membahas sebuah fenomena yang mungkin sering Anda rasakan, yaitu perasaan bahwa hari ini sama persis dengan hari kemarin. Nah, hari ini kita bakal membedah film ikonik yang rilis tahun 1993 berjudul Groundhog Days. Nah, bayangkan Anda terjebak di tanggal yang sama selamanya. Tidak ada hari esok dan tidak ada konsekuensi, hanya pengulangan tanpa akhir. Apakah itu suatu kutukan atau justru kesempatan untuk memahami suatu realitas? Nah, untuk menjawabnya, kita nggak sendiri nih. Di sini kita kedatangan 7 teman-teman yang akan menjadi narasumber kita, yang mana akan membawa pikiran dari 3 filsafat Yunani. Nah, mari kita sapa nih satu persatu. Ada Kak Lendra, Kak Tiara, dan Kakak Nia yang akan menjadi narasumber kita dengan wawasan terkait pemikiran Herakleitos. Lalu ada Kak Ardi dan Kak Agung yang akan memberikan wawasan terkait pemikiran dari Parmenides. Dan yang terakhir, ada Kak Alif dan juga Kak Ibrahim yang akan memberikan kita wawasan terkait pemikiran Plato. Oke, sebelum kita masuk ke perdebatan filosofisnya nih, biarkan saya ringkaskan dulu ya mengenai hal yang dialami oleh Phil Connors yang ada pada film Groundhog Days ini. Nah, Phil ini adalah seorang pria sombong yang terjebak di tanggal 2 Februari di kota kecil Punxsutawney. Nah, bayangkan setiap jam 6 pagi radio memutar lagu yang sama dan dia harus menjalani kehidupan yang sama persis selama berulang-ulang. Awalnya dia bingung, lalu dia menjadi nakal karena tidak ada konsekuensi, hingga akhirnya dia merasa depresi dan mencoba bunuh diri berkali-kali. Tapi dia selalu bangun lagi di ranjang yang sama. Baru setelah dia belajar menjadi manusia yang tulus dan menguasai berbagai keahlian, waktu akhirnya bergerak ke tanggal 3 Februari. Dunia di sekitarnya statis, tapi Phil mengalami transformasi total. Nah, dari film ini kita bisa, memulai diskusi kita nih dengan narasumber-narasumber yang sudah ada. Nah, kita mulai dari tim Herakleitos dulu. Aku mau tanya ke Kak Lendra dulu nih. Nah, Kak Lendra, bisa nggak sih Kakak jelasin mekanisme time loop yang ada dalam yang dialami Phil dalam film ini? Dan bagaimana fase psikologisnya berubah dari kebingungan menjadi hedonisme, hingga akhirnya dia merasa putus asa? Oke, sebelumnya suaraku terdengar kan, aman? Terdengar. Oke, jadi, dalam film Groundhog Day, Phil sebagai tokoh utama ini terjebak dalam suatu fenomena, yaitu time loop, di mana waktu itu terus terjadi tapi secara berulang. Nah, di kejadian ini, Phil ini mengalami, menurut saya 4 fase psikologis. Yang pertama, keputusasaan, karena dia itu melakukan suatu kegiatan yang terus berulang, secara terus-menerus. Lalu dia itu merasa, suatu ketika Phil itu sadar nih, kalau tindakannya itu tidak ada konsekuensinya. Jadi dia itu mulai, rebel, hedonisme. Dia melakukan hal-hal yang berbahaya, contohnya kayak robbery and one night stand. Sampai di titik puncak, dia itu merasa bosan atau merasa jenuh, putus asa, desperate lah. Karena setiap tindakan yang dia lakukan, kebebasannya itu nggak ada kepuasan. Pada akhirnya dia itu menemukan tujuan, hidup baru, yaitu di cerita ini dia itu jatuh cinta kepada seorang wanita. Jadi dia itu merubah perilakunya dengan untuk berubah jadi lebih baik, dengan seperti, belajar bahasa Perancis, belajar piano, dan lain-lain. Jadi kalau boleh diringkas, eee, dalam Groundhog Day menunjukkan bahwa masalah utama itu bukan terjebak dalam waktu, melainkan terjebak dalam diri sendiri. Ketika cara pandang berubah, maka makna hidup juga muncul bahkan dalam situasi yang tampaknya mustahil, seperti itu. Wah, menarik banget nih wawasan yang dikasih sama Kalendra. Tapi itu kan melelahkan banget ya. Kalau menurut Kak Tiara nih, jika dunia di sekitar Phil identik setiap pagi,
Apakah itu mematahkan ide bahwa segalanya berubah atau Fantare? Ataukah perubahan itu terjadi sebenarnya di tempat lain yang tidak kasat mata? Bolehkah Tiara? Oke, thank you Michelle. Jadi, sebenarnya memang menurut Heraklitos sendiri kan segalanya itu berubah ya. Semua hal selalu bergerak dan berubah walaupun kadang kayak kita merasa semuanya tuh kelihatannya sama. Heraklitos itu percaya bahwa yang paling nyata justru adalah perubahan itu sendiri. Jadi, kalau ada sesuatu yang tampaknya tetap, sebenarnya itu hanya kelihatan di permukaannya aja, tapi di dalamnya tetap ada proses yang berjalan. Nah, kalau kita lihat di film Groundhog Day, setiap pagi Phil kan bangun di tanggal yang sama, mendengar lagu yang sama, bertemu orang-orang yang melakukan hal yang sama juga. Seolah-olah tuh dunianya tuh berhenti dan tidak bergerak. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan lebih dalam, yang berubah itu adalah Phil sendiri. Awalnya ia sinis dan cuek, lalu menghabiskan waktu dengan makan berlebihan, hubungan satu malam, perampokan, dan melakukan aktivitas kejahatan lainnya, lalu merasa frustasi dan putus asa karena terjebak. Lama-lama ia mulai berpikir, belajar, dan mencoba menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari, dan membuat batinnya terus berkembang. Nah, jadi, meskipun dunia di sekitar Phil terlihat identik atau sama, sebenarnya perubahan itu tetap terjadi, tapi bukan di luar, tapi, di dalam dirinya. Dari sudut pandang Heraklitos, ini justru membuktikan bahwa segalanya mengalir dan dunia mungkin tampak diam, tapi jiwa dan cara pandang manusia terus bergerak. Perubahan tidak selalu terlihat dengan mata, tapi selalu terjadi di proses hidup seseorang. Seperti yang dialami oleh Phil, gitu Kak Michelle. Wah, dalam banget ya wawasannya. Jadi kayak maksud Anda Jadi tuh, kayak meskipun dunia ini kelihatannya kayak sama terus, tapi sebenarnya semuanya itu tetap berjalan gitu ya, Kak Tiara? betul betul. Nah, oke, terima kasih Kak Tiara. Nah, kalau boleh tahu nih, kalau menurut Kakaknya bagaimana? Bagaimana? Kan Kan kalau kalau Heraklitos itu Heraklitos itu percaya percaya pada pada kesatuan kesatuan pertentangan. pertentangan. Bagaimana Bagaimana perjalanan Phil perjalanan dari Phil sosok dari yang sosok yang jahat jahat menjadi orang menjadi suci orang yang suci yang mencerminkan api mencerminkan api internal dan internal dan ketegangan ketegangan jiwa jiwa yang yang diperlukan untuk diperlukan untuk pertumbuhan pertumbuhan manusia? manusia. Oke, simpelnya gini, kalau Herakletos itu punya pandangan kalau hidup itu nggak pernah diam. Dia tuh mengibaratkan seperti api yang terus bergerak. Nah, api itu perlu bahan bakar. Dia bisa menghancurkan, tapi dia juga bisa menerangi. Nah, begitu juga dengan perjalanan hidup si Phil ini. Pertama, soal api sebagai keresahan baginya. Nah, perubahan Phil dari sosok yang jahat menjadi orang suci itu bukan sulap yang terjadi semalam. Nah, dia itu butuh api internal, kayak sebuah keresahan batin yang sangat hebat, ego lamanya, sifat destruktifnya. Nah, itu semua harus dibakar dulu sampai habis. Nah, tanpa panasnya rasa bersalah atau kegelisahan, Phil gak akan punya alasan untuk lahir kembali menjadi sosok yang baru. Nah, jadi kehancuran batinnya justru adalah awal dari cahayanya. Yang kedua itu poin utamanya dari perjalanan Phil adalah soal ketegangan sebagai energinya. Nah, Herakletos punya analogi menarik tentang busur panah. Sebuah busur baru ini tuh bisa melesatkan anak panah kalau ada tarikan atau tegangan yang kencang antara tali dan kayunya kan. Nah, begitu juga Phil. Dia terjepit di antara dua kutub, masa lalunya yang kelam dan niat baiknya untuk masa depan. Nah, pertentangan batin ini tuh yang menciptakan energi atau tensinya sendiri. Jadi tanpa tarikan masa lalu yang dia lawan, dia nggak bakal punya dorongan untuk melesat jadi orang yang suci. Pada intinya itu pertumbuhannya Phil ini terjadi lewat adanya konflik. Si Phil ini membuktikan bahwa kalau karakter itu nggak akan lahir dari kenyamanan, tapi harus ditimpa lewat panasnya konflik dari dirinya sendiri dan juga lingkungannya. Jadi dia nggak lari dari sisi gelapnya, tapi dia mengolahnya gitu. Jadi kita sering takut sama kegelisahan atau konflik batin. Padahal tanpa adanya gesekan konflik batin tersebut, jiwa kita nggak akan pernah tumbuh. Jadi karena pada akhirnya manusia itu ibarat besi mentah, dia itu harus berani masuk ke dalam bara api, dibakar dan dipukul berkali-kali dalam tempaan hidup hanya untuk bisa menjadi alat yang berguna dan punya nilainya untuk dirinya sendiri dan juga sekitarnya. Itu. Menarik sekali ya Kakaknya. Makasih banget nih Kakaknya untuk insight-nya.
Jadi, secara ringkas nih, jadi menurut Heraklitos ini, pil itu seperti pedang yang ditempa dalam api ya, harus dipukul dan dibakar. Nah, internal growth, through conflict ini, saya suka banget sih idenya. Tapi tunggu dulu deh, kita bicara soal perubahan, pertumbuhan, dan api yang bergerak. Sementara kenyataannya, Phil bangun di kasur yang sama, di jam yang sama, dan di tanggal yang sama ribuan kali. Bagi orang awam, ini bukan perubahan, tapi sesuatu ketetapan yang mutlak gitu. Nah, ini saatnya nih kita beralih ke tim Parmenides. Kita mulai dari Kak Ardi dulu deh. Dari sudut pandang Parmenides nih Kak Ardi, bukankah time loop ini sebenarnya adalah representasi realitas yang lebih akurat daripada hidup normal kita? Apakah fakta bahwa besok tidak pernah datang membuktikan bahwa hanya saat ini yang benar-benar ada? Boleh Kak Ardi? Oke, misal mungkin dari sudut pandang Parmenides, time loop merupakan representasi realitas ya, yang lebih akurat daripada hidup linear karena ia meniadakan ilusi perubahan dan membuktikan bahwa menjadi hanyalah penipuan indera. Jika besok tidak pernah datang dan hanya berupa pengulangan, maka terbuktilah bahwa masa lalu dan masa depan adalah ketiadaan. Sehingga yang tersisa hanyalah satu saat ini yang abadi. Fenomena pengulangan ini meruntuhkan konsep kemajuan waktu dan memaksa kita mengakui bahwa realitas sejati bersifat statis, utuh, dan tidak bergerak, di mana segala peristiwa sebenarnya sudah ada di sana secara permanen dalam sebuah keabadian yang diam. Jadi kesimpulannya, dalam perspektif Parmenides, time loop adalah metafora sempurna bagi realitas yang statis, di mana perubahan hanyalah ilusi dan masa depan hanyalah pengulangan dari ada yang sama, membuktikan bahwa waktu linear hanyalah penipuan indera, sementara saat ini adalah satu-satunya kebenaran yang mutlak dan abadi. Mungkin segitu aja dari sudut pandang Parmenides. Terima kasih. Oke, ternyata cara pandangnya bikin pusing juga ya. Jadi kalau menurut Parmenides ini kita merasa hidup normal dan maju ke masa depan justru kayak sedang berhalusinasi ya. Sementara Phil yang terjebak di satu hari justru melihat kebenaran. Tapi begini, ada satu hal yang mengganjal. Kalau memang semuanya statis dan tidak ada perubahan, bagaimana dengan fakta bahwa Phil belajar banyak hal? Dia tidak hanya belajar main piano, dia juga belajar bahasa, terus dia yang tadinya kasar, dia jadi baik. Nah, kalau menurut Kak Agung nih, jika lingkungan Phil adalah bola keberadaan yang tidak pernah bergerak maju, bagaimana Anda menjelaskan pertumbuhan pribadinya? Apakah pembelajarannya itu hanya ilusi, atau itu akhirnya menyentuh kebenaran yang tidak berubah? Boleh Kak Agung, silahkan. Oke, terima kasih Kak Michelle pertanyaannya. Jika lingkungan PIL adalah bola keberadaan yang tidak pernah bergerak maju, maka pertumbuhan pribadinya mungkin hanya sebuah persepsi atau ilusi. Dalam konteks ini, PIL mungkin hanya mengalami perubahan internal yang tidak memengaruhi lingkungan sekitarnya. Pembelajarannya mungkin hanya proses penyesuaian diri dengan lingkungan yang tidak berubah, bukan perubahan yang sebenarnya dalam hal ini. Kebenaran yang tak berubah mungkin hanya sebuah konsep yang PIL ciptakan untuk memberikan makna pada keberadaannya. Namun, jika PIL memiliki kesadaran yang lebih tinggi, dia mungkin dapat menyadari bahwa pertumbuhan pribadinya bukanlah tentang mencapai kebenaran yang tak berubah, melainkan tentang proses perjalanan dirinya sendiri. Dalam hal ini, pembelajarannya bukanlah ilusi, melainkan proses penemuan diri yang berkelanjutan seperti identitas dari diri. Mungkin itu saja, Kak Michelle. Oke, berarti saya ini udah mulai paham nih. Jadi kalau menurut Parmenides, Phil itu ibarat patung yang sudah ada di bongkahan batu. Tinggal dibuang aja sisa-sisa egonya. Wah, ini perdebatan yang sangat berat ya. Tapi kalau bicara soal ilusi dan kebenaran nih, kita punya satu tokoh lagi nih yang mengenal metafora mengenai hal tersebut. Kita bicara tentang Plato. Nah, makanya kita sekarang lanjut ke tim Plato yang dimulai dari Kak Alif dulu nih. Bagaimana sih Kak Alif, kita melihat kota Punxsutawney sebagai gua Plato? Apakah obsesi awal Phil terhadap uang dan ego hanyalah dia yang sedang menatap bayangan di dinding gua?
dan apa yang melambangkan pendakiannya menuju cahaya matahari? Oke, baik Kak Michelle, cukup menarik ya. Seperti yang kita ketahui di film Groundhog Days, di situ kan Phil dia terjebak dalam kota Punxsutawney ya. Nah, di situ dia berulang-ulang terus selama 2 Februari di hari yang sama. Nah, kota Punxsutawney ini mungkin bisa kita analogikan sebagai Gua Plato ya. Nah, apa itu Gua Plato? Gua Plato itu adalah tempat di mana seseorang hidup dalam realitas yang semu. Karena cara pandangnya itu rupanya masih keliru. Nah, seperti yang kita ketahui di awal cerita, Phil ini gimana ya kita ngejelasinnya ya? Phil ini adalah orang yang tujuannya itu hanya mengejar uang, kenyamanan, dan Phil ini juga orang yang egosentris. Nah, Phil ini suka memperlakukan orang lain tuh sebagai alat bagi kepentingannya. Nah, sikap itu mirip banget dengan tahanan goa yang mengira bayangan di dinding gua Plato itu adalah sebuah kenyataan. Nah, artinya apa? Artinya, Phil yang belum memahami makna hidup yang sebenarnya. Siklus hari yang terus berulang itu memaksanya menghadapi kehampaan dalam hidupnya. Lalu, Phil ini perlahan demi perlahan, dia mulai berubah. Nah, di dalam kota itu dia mulai menolong orang, belajar dengan sungguh-sungguh, dan memperlakukan Rita serta orang lain itu dengan cukup tulus. Nah, perubahan moral Phil inilah yang melambangkan pendakian keluar gua menuju cahaya matahari, yaitu pencerahan bahwa kebahagiaan sejati itu nggak berasal dari kesenangan ataupun ego ataupun uang, kenyamanan, harta, tahta, sosial, enggak. Melainkan dari kepedulian, kasih sayang, dan hidup bagi orang lain. Nah, mungkin dari saya, itu aja ya kalau misalnya saya menggambarkan kayak pemikiran Plato itu seperti apa mengenai perubahan sivil ini. Cukup dari saya, Kak Michelle. Oke, jadi kayak, cahaya matahari yang membimbing Phil keluar dari gua gelapnya sendiri ya, Kak. Penjelasannya sangat puitis ya, tapi ada satu konsep Plato lagi yang bikin saya penasaran nih. Saya mau tahu pandangan Kak Ibrahim tentang bagaimana Plato berbicara tentang anamnesis, yaitu ide bahwa belajar adalah proses mengingat kebenaran abadi. Apakah Phil akhirnya bebas karena dia menguasai dunia fisik atau karena jiwanya akhirnya selaras dengan the form of the good atau ide kebaikan itu? Boleh, Kak Ibrahim silahkan. Tadi pertanyaan Michelle sebenarnya sangat cukup dalam, dikarenakan ini pertanyaannya apakah dia beneran terbebas atau gimana. Jadi sebenarnya yang perlu dipoin dari film ini adalah Phil tuh sebenarnya dia terbebas bukan karena dia jago cara dia mendekati wanita atau merampok bank segala macam, itu sebenarnya salah. Tapi dia bebas dikarenakan hatinya yang sudah berubah. Nah, di situ tuh dimulai dari semenjak dia memikirkan bukan suatu hal yang dia memikirkan kapan hari ini, kapan time loop ini berhenti, bukan, tapi dia sudah mulai memikirkan di hari ini saya harus melakukan kebaikan apa. Nah, di situ dia sudah mulai terbebas lah, pikirannya, hatinya sudah mulai terbebas. Mungkin segitu aja jawaban dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, luar biasa ya. Jadi kebiasaan Phil bukan soal seberapa jago dia main piano atau seberapa tahu dia tentang rahasia-rahasia orang di Punxsutawney. Nah, tapi soal selarasnya jiwa dia dengan kebaikan murni, sebuah pengingat bahwa yang hebat untuk kita semua ya. Terima kasih untuk para narasumber kita yang luar biasa. Kita sudah melihat nih bagaimana satu film bisa menjelaskan alur pikiran dari Heraklitos, Parmenides hingga Plato. Lalu kesimpulannya, kita bisa lihat dari Heraklitos sendiri, kita belajar bahwa meski hari yang kita jalani tampak sama, kita sendiri tidak pernah sama. Perubahan sejatinya dimulai dari dalam, dari aliran kesadaran kita sendiri. Lalu Parmenides memberikan perspektif yang provokatif bahwa mungkin besok itu memang tidak ada dan yang paling penting adalah bagaimana kita
berdiam di saat ini yang penuh kebenaran. Dan yang terakhir, melalui Plato kita diingatkan bahwa rutinitas duniawi seringkali hanya di bayangan dinding gua. Phil Connors berhasil bebas bukan karena dia menguasai keadaan, tapi karena dia berhasil mengingat kembali bahwa tujuan hidupnya adalah untuk menjadi lebih baik. Nah, akhir kata kita sampai di penghujung podcast kita hari ini. Terima kasih banyak untuk ketujuh narasumber kita yang luar biasa. Diskusi ini benar-benar membuka mata kita semua ya tentang film tersebut. Untuk para pendengar, mungkin hari-hari kalian terasa seperti Groundhog Days, bangun tidur, kerja, pulang, kuliah, lalu mengulangi hal yang sama esok hari. Tapi ingat pesan para filsuf tadi, jangan biarkan hari yang berulang tersebut membuat jiwamu membatu. Jadilah sungai yang terus mengalir seperti kata Heraklitos, lalu temukan kebenaran di saat ini seperti Parmenides, dan berusahalah mendaki keluar gua bayanganmu menuju cahaya yang lebih baik, seperti pesan Plato. Saya Michelle, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.